Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dari 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com bersama saya Dewi Ratih. Mitra Buana dan saudara pendengar, Live Talk Show Kesehatan edisi hari ini, Kamis 12 Desember 2024, membahas tema mengenai kewaspadaan terhadap penyakit di musim penghujan. Dan sudah hadir di studio ya bersama saya siang hari ini ya, ada Ibu Dr. Sri Subekti Mkes, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Dan siang hari ini Mitra Buana, Anda yang ingin beratensi di sini ya, bisa bergabung berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 0271890799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Baik, kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita siang hari ini yang secara langsung sudah hadir di studio bersama Bu Dr. Sri Subekti Mkes. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mbak Dewi. Selamat siang pendengar Radio Buana Asri di Kabupaten Sragen. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Subekti Mkes atau Dr. Bekti sebagai Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Iya, kabar baik ya Bu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Iya, soalnya cuaca juga akhir-akhir ini karena juga musim penghujan ya Bu ya. Jadi sudah memasuki musim penghujan. Sesuai dengan tema kita ya Mitra Buana, kewaspadaan terhadap penyakit di musim penghujan. Nah, Bu Bekti, mungkin ini bisa dijelaskan ya, mengapa kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saat musim penghujan ini? Karena juga musim hujan tiba, tentunya ada beberapa penyakit yang muncul ya di musim hujan ini. Oke, terima kasih Mbak Dewi Ratih ya. Mengapa kita memerlukan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saat musim hujan ini? Karena yang pertama ini kurangnya paparan sinar matahari dan kelembapan udara yang tinggi menjadi salah satu penyebab mengapa berbagai penyakit marak terjadi pada musim hujan. Iya. Terus yang kedua, karena banyak beragam penyakit juga mudah menyebar melalui perantara air, apalagi kalau lingkungannya ini memiliki sanitasi yang buruk. Misalnya saluran airnya karena kemarin musim kemarau belum sempat dibersihkan, banyak yang tersumbat sehingga airnya tergenang. Makanya kita kerja bakti rutin wajib kita galakkan juga untuk menjaga sanitasi kita. Iya. Terus yang ketiga, selain itu kurangnya sinar matahari juga membuat tubuh kita rentan terhadap kekurangan vitamin D yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun di tubuh kita sehingga kita juga rentan terkena penyakit. Selain itu juga cuaca yang mendung, kelembapan yang tinggi, ini sarana atau lingkungan yang baik untuk berbagai virus, berbagai mikroba berkembang biak dan sehingga bisa menyerang kita menjadi suatu penyakit. Maka kita memerlukan dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap musim penghujan ini, gitu. Nah itu ya Mitra Buana, mengapa perlu mewaspadai ya, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saat musim penghujan seperti yang sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Bu Bekti bahwa memang kurangnya paparan sinar matahari dan kelembapan udara yang tinggi ini menjadi salah satu penyebab mengapa berbagai penyakit marak terjadi pada musim hujan. Nah Bu Bekti, mungkin bisa dijelaskan juga apa saja sih ini penyakit-penyakit yang muncul di musim hujan ini? Ada beberapa penyakit yang sering muncul di musim penghujan. Yang pertama itu sudah jelas penyakit influenza. Betul atau flu. Sekali. Kita pasti akan sering entah itu di kantor, di kumpulan masyarakat pasti ada yang batuk pilek, meriang, demam atau kena flu. Itu penyebabnya virus dengan gejala demam, batuk pilek, kadang nyeri tenggorokan juga. Iya.
Kalau panas malah kita tidak bisa ngapa-ngapain karena otot menjadi lemas dan kesakitan di sendi-sendi juga. Terus yang kedua diare. Diare. Ya, diare ini juga didukung karena lingkungan kita kadang kurang sanitasi juga buruk, sehingga ini tempat berkembang biaknya virus yang banyak melalui air. Sudah masyarakat sudah paham diare ini dengan sering BAB-nya cair, kadang disertai demam, ya, kadang disertai darah juga untuk BAB-nya, sehingga kita juga waspada terhadap penyakit diare. Yang ketiga adalah penyakit kulit. Penyakit kulit. Penyakit kulit. Apalagi kalau sekarang ada banjir genangan, Iya, betul. kita sering main-mainan di situ, padahal di situ airnya juga kotor, kita punya luka sedikit, nah itu kita bisa terkena penyakit kulit. Banyak berbagai penyakit kulit yang bisa masuk melalui genangan air tersebut. Iya. Karena juga kelembapan yang tinggi bisa juga menyebabkan penyakit kulit. Terus yang keempat, yang sekarang kita galakkan adalah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah. Karena kita terutama masyarakat, terutama yang lingkungan, karena musim kemarau kemarin banyak tempat-tempat atau sampah yang bisa menampung air belum sempat dibersihkan. Ini musim penghujan menjadi tempat penampungan air, sehingga bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Iya. Sebab penyebab demam berdarah ini sebenarnya virus dengue. Virus dengue ini di tubuh nyamuk Aedes aegypti, sehingga kalau tergigit nyamuk Aedes aegypti ini bisa menjadi demam berdarah. Makanya kami menggiatkan untuk PSN, pemberantasan sarang nyamuk, itu pencegahan yang paling utama juga. Betul. Kebersihan lingkungan paling utama juga. Terus yang terakhir adalah leptospirosis. Leptospirosis. Atau penyakit pes istilahnya. Kalau biasanya orang masyarakat kita menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh tikus. Iya. Ini adalah penyebabnya bakteri leptospira. Ini bisa dibawa atau ditularkan melalui tikus, sapi, babi, kambing, atau domba. Itu beberapa penyakit yang perlu diwaspadai dan kejadiannya meningkat pada saat musim penghujan. Musim penghujan, ya. Nah, ini Bu Bekti mungkin bisa lebih dijelaskan lebih spesifik ya penyakit kulit itu. Nah, ini seperti apa saja sih Bu biasanya di musim hujan ini? Untuk penyakit kulit yang pertama biasanya kutu air. Ini karena kondisi kelembapan kaki yang meningkat akibat sepatu yang basah, sandal yang basah, kaos kaki yang basah. Ini tempat berkembang biaknya kutu air, sehingga kalau tidak segera kita cuci kaki, kalau kita hujanan kadang kita lupa, tidak cuci kaki sampai di rumah atau sampai ke kantor, kita lupa, sehingga itu menjadi tempat berkembang biaknya kutu yang menyebabkan atau kutu air yang menyebabkan penyakit kulit tersebut. Oh gitu. Yang kedua, eksim. Ini bisa juga karena perubahan kelembapan dan suhu, ini kondisinya bisa meningkat. Ini biasanya ditandai dengan kulit yang bersisik dan gatal-gatal yang sangat. Yang ketiga, kurap. Ini biasanya disebabkan oleh infeksi jamur karena kelembapan yang tinggi juga tidak kering. Ini menyebabkan media tumbuhnya jamur. Seperti kadang sepatu kita masih agak basah-basah, kita pakai, terus kaos kaki yang menggunakan kaos kaki karena
tidak ada sinar matahari, dijemur juga belum kering. Belum kering, ya. Ya, itu bisa menyebabkan perkembangbiakan jamur yang menyebabkan kurap. Kurap. Ya. Terus infeksi kuku ini sama seperti kurap tapi menyerang kuku. Oh gitu. Ya. Terus yang selanjutnya ini bisa biang keringat. Biasanya biang keringat itu pada musim kemarau karena kita keringat Iya, banyak. keringat itu ya. Keringatnya itu menutup pori-pori sehingga menyebabkan gatal-gatal. Tapi pada saat musim penghujan ini banyak sekali karena ketika musim penghujan ini kelembapan yang meningkat ini juga menyebabkan seseorang bisa menderita biang keringat. Gitu. Terus penyakit kulit yang lain jerawat. Ini biasanya anak muda. Biasanya jerawat tubuh satu aja sudah ribut. Iya, betul sekali, Bu. Ini karena cuaca yang lembab pada saat musim hujan dapat memicu produksi minyak berlebih pada kulit. Nah, produksi minyak ini bisa menimbulkan jerawat karena tidak dibersihkan secara teratur. Iya. Terus selanjutnya skabies. Ini disebabkan oleh parasit. Nah, parasit ini berkembang biak pada saat musim penghujan dengan suhu dan kelembapan yang tinggi ini menyebabkan parasitnya ini mudah berkembang biak dan menularkan kepada manusia. Ya, terutama untuk yang padat ya, seperti di pesantren, di asrama-asrama itu tempat berkembang biaknya penyakit skabies. Untuk selanjutnya folikulitis atau peradangan pada folikel rambut ini karena dipicu peningkatan kelembapan udara pada saat musim penghujan. Ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri dan juga jamur. Gitu. Terus yang terakhir ini gigitan serangga. Gigitan serangga. Gigitan serangga bisa nyamuk, karena tadi sudah kami sebutkan musim penghujan ini dengan kelembapan yang tinggi ini bisa sebagai media berkembang biaknya serangga, parasit dan lain-lainnya, sehingga penyakit kulit juga meningkat pada saat musim penghujan. Gitu Mbak Dewi. Iya, terima kasih Bu Bekti untuk penjelasannya ya, beberapa penyakit kulit yang muncul di musim hujan ya Mitra Buana. Seperti yang sudah disampaikan Bu Bekti tadi ya, Dokter Bekti, ini ada penyakit kutu air, ini ada juga eksim, kurap, infeksi kuku, kemudian juga biang keringat. Jadi biang keringat ini tidak hanya muncul ketika musim kemarau saja ya Bu Dokter ya. Iya, betul. Ternyata musim hujan juga muncul ya, padahal ini keringat jarang muncul. Kemudian ada juga ini ya penyakit ini jerawat. Nah, salah satu masalah yang ini ya menjadi masalah bagi para kaum muda ini jerawat ini ya. Kemudian ada penyakit kulit yaitu skabies. Skabies ini biasanya muncul di pesantren ataupun di asrama ya. Tingginya kontak kulit bagi mereka yang padat penduduk gitu ya Bu Dokter ya. Kemudian juga ada folikulitis. Ini merupakan reaksi peradangan pada folikel rambut dan juga adanya gigitan serangga. Karena di musim hujan ini ya, memang masih adanya genangan air ini menjadi tempat bersarangnya ataupun tempat untuk bertelurnya nyamuk ya Bu Dokter ya ini. Jadi memang ketika musim hujan, alangkah baiknya kita harus menjaga lingkungan sekitar ya, apalagi genangan air harus ditiadakan seperti itu ya, biar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang nantinya juga menimbulkan penyakit demam berdarah. Seperti itu ya Bu Dokter. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, tentunya perbincangan kita siang hari ini semakin menarik ya, dengan tema yaitu kewaspadaan terhadap penyakit di musim penghujan, dan masih ada beberapa hal yang nanti akan Dewi tanyakan kepada Bu Dokter Bekti ini mengenai penyakit-penyakit di musim penghujan.
Dan tentunya kami juga masih menunggu atensi Anda yang ingin berinteraktif bersama kami ya, bisa melalui line telepon di 02718907999 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Baik Mitra Buana dan pendengar, saya Dewi Rati dan juga narasumber kita Dr. Sri Subekti M. Kesia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen akan kembali untuk Anda masih di Live Talkshow Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Kita akan jeda terlebih dahulu. Baik Mitra Buana dan pendengar, Anda masih menyimak Live Talk Show Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Edisi hari ini Kamis 12 Desember 2024. Masih membahas tema mengenai kewaspadaan terhadap penyakit di musim penghujan. Dan Anda bisa bergabung bersama kami untuk berinteraksi melalui line telepon di 02718907999 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Mungkin di musim hujan ini ya ada beberapa keluhan-keluhan yang Anda rasakan Mitra Buana. Bisa dikonsultasikan mungkin ya, nanti bisa berinteraktif bersama kami. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, sesuai dengan tema kita yaitu kewaspadaan terhadap penyakit di musim penghujan. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kita siang hari ini ya, Bu Dr. Bekti ini ya. Ada beberapa penyakit yang muncul di musim hujan seperti influenza, demam berdarah, kemudian juga penyakit kulit, ada juga leptospirosis itu ya, itu beberapa penyakit yang muncul ketika musim hujan tiba. Nah ini Bu Dokter, untuk selanjutnya cara mencegah penyakit di musim hujan, apalagi mungkin kemarin ya, karena hujan intensitas hujan yang tinggi ini ada beberapa wilayah yang juga ini banjir gitu Bu Dokter, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih kita untuk kewaspadaan penyakit di musim hujan ini. Yang pertama kita perlu meningkatkan satu, daya tahan tubuh kita sendiri, bisa dengan berolahraga yang teratur. Kita berolahraga sehari itu minimal 30 menit untuk menggerakkan badan, entah itu dengan lari, dengan senam, sesuaikan dengan umur. Terus yang kedua, jaga lingkungan kita. Ya, lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak sehat bisa menjadi tempat berkembang biaknya penyebab penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai pada saat musim hujan seperti leptospirosis atau penyakit pes ini. Sebenarnya ini karena lingkungan kita yang tidak bersih, makanya sanitasi di sekitar kita untuk dijaga kebersihannya. Terus yang kedua, penyakit DBD ini juga karena sanitasi kita yang kurang bersih, maka kita itu menggalakkan untuk pencegahan DBD-nya dengan 3M plus menguras tempat penampungan dengan menyikat. Karena telur-telur dari nyamuk itu tidak bisa hilang kalau tanpa disikat. Nah, pencegahan bukan dengan fogging. Fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa, juga fogging itu kan dengan obat. Iya betul, bahan kimia ya Bu Dokter. Bahan kimia, dan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita kalau kita sering dan bisa menimbulkan nyamuknya menjadi kebal. Sehingga pencegahan yang utama itu dengan PSN, yang satu tadi dengan menguras tempat penampungan air, yang kedua mengubur kalau ada sisa-sisa atau sampah yang bisa menampung air, terus menutup tempat yang bisa menjadi tampungan air. Jangan lupa sekarang tempat penampungan air itu tidak hanya berupa kalau di desa gentong atau bak mandi, tapi kita wajib waspada. Kita
yang dulu zaman ada COVID, Iya. kita berlomba-lomba menanam pohon Betul. atau bunga, itu harus dicek bunga airnya itu menggenang atau tidak, itu yang sering lupa. Terus di musim penghujan ini kadang kan juga listriknya mati lampu, itu kulkas kan airnya bisa mencair. Di penampungan itu jangan lupa juga dicek juga. Terus yang di desa biasanya untuk mengusir semut, itu dikasih air di kaki-kaki meja atau di sekitarnya, itu juga dicek karena itu tempat bersarangnya jentik-jentik nyamuk gitu. Itu kadang yang lupa yang dipikirkan masyarakat. Kadang terabaikan ya Bu ya. Ya, terus juga kita di musim penghujan itu kita harus menjaga higien sanitasi kita sendiri. Misalnya kalau kita kehujanan ya kita segera mandi. Karena memang air hujan itu kita tidak tahu di perjalanan itu juga kotor, mengandung kuman yang bisa menimbulkan penyakit. Terus menjaga pola makan yang seimbang dan bergizi. Ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita pola makan kita 3 kali sehari. Jangan lupa untuk sarapannya. Kadang remaja putri biar langsing, biar langsing. minta tolong kalau diet itu juga harus ada arahan dari dokter spesialis gizi juga. Jangan kita dietnya malah tidak mengkonsumsi makanan, itu malah menurunkan daya tahan tubuh kita. Terus juga gizi seimbang, kita bisa mengkonsumsi vitamin yang diperlukan oleh tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi yang paling utama makanan yang kalau dulu dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, banyak mengandung sayur, buah, dan protein hewani maupun protein nabati. Terus juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga tidur yang berkualitas. Kita tidur kalau memang sudah saatnya istirahat, tubuh kita perlu istirahat, tidak bisa dipaksakan. Bisa di akhir pekan itu kita merelaksasikan, karena dengan tidur yang berkualitas itu kita bisa mengembalikan lagi tenaga kita yang terkuras pada saat jam kerja. Terus juga mengelola stres dengan baik. Mengelola stres dengan baik ini kalau fisik dengan relaksasi, kalau mengelola stres ini kita dengan menenangkan dan merilekskan diri. Misalnya mengelola stres ini kalau kita dari berbagai agama menganjurkan untuk menenangkan diri atau mengelola stres dengan baik. Kalau kita bangun pagi itu dengan, kalau yang muslim dengan sholat tahajud, kalau yang Nasrani dengan doa malam, bisa kita melakukan mengelola stres dengan hal tersebut. Terus yang paling utama juga tetap menjaga tubuh tetap hangat. Karena kelembapan yang tinggi, suhunya menjadi tinggi, kita juga harus menjaga tubuh dengan hangat. Contohnya dengan memakai jaket kalau cuaca dingin, kalau terkena hujan segera mandi dengan air hangat. Terus jangan lupa kita yang mobilitasnya tinggi pakai mantel, jas hujan, payung kalau kemana-mana, karena memang hujan sekarang kadang intensitasnya juga lebat, seperti 2 hari yang kemarin sangat deras sekali gitu. Terus juga kita menjaga kebersihan lingkungan itu. Saluran yang mampet segera kita lakukan supaya tidak menjadi genangan air. Kita gerakkan kembali
kerja bakti di masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Musim hujan biasanya mendorong tumbuhan-tumbuhan liar untuk rimbun. Iya, tumbuh itu. Tumbuh rimbun itu ya kita kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga mendukung daya tahan tubuh kita dan media penyakit untuk berkembang biaknya menjadi tidak ada. Gitu Mbak Dewi. Iya Bu Dokter. Nah ini Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah penyakit di musim hujan. Nah ini adalah dengan kita menjaga lingkungan sekitar ya Mitra Buana, juga ini menjaga pola makan. Nah menjaga pola makan dan juga gizi seimbang agar imun ataupun daya tahan tubuh kita itu tetap terjaga gitu ya. Karena imun yang lemah ini juga rentan sekali dengan ini ya penyakit ya Bu Dokter. Penyakit. Ya. Kemudian juga ini untuk mendapatkan tidur yang berkualitas ini juga perlu kita dapatkan ya Mitra Buana di musim hujan ini. Dan juga mengelola stres dengan baik. Nah ini juga penting sekali ya untuk kita mencegah penyakit datang gitu ya. Baik, di sini ada pertanyaan Bu Dokter di WhatsApp yang masuk ya. Nah ini selamat siang Mbak Dewi dan juga Bu Dokter. Saya mau bertanya, cuaca yang tidak menentu sekarang malah membuat badan saya tidak jelas. Saya merasa badan saya panas tapi pas diukur suhunya normal. Nah ini bagaimana Bu Dokter? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya, ini dari Rahma di Sragen. Terima kasih Mbak Rahma atas pertanyaannya. Cuaca yang tidak menentu, suhu tubuh juga tidak menentu. Iya. Ini tadi sudah kami jelaskan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya dengan mengelola stres tadi. Iya. Ya, kita sebenarnya meningkatkan kewaspadaan itu tidak sama dengan kita ketakutan. Ya, beda artinya dengan ketakutan. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa, tidak usah takut, tapi hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat musim penghujan seperti pada saat hujannya juga tidak menentu, kadang siang hari, pada saat anak sekolah pulang, pada saat pagi hari juga. Pagi hari mau berangkat juga hujan gitu. Jadi tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kekebalan tubuh kita, dengan menjaga pola makan, dengan gizi seimbang, tetap hangatkan tubuh. Kalau kita merasa misalnya nggak enak badan, ya nggak usah kita memaksakan diri. Misalnya kita tunggu hujannya sampai reda, habis itu pakai mantel. Kadang kalau hujan lebat kita nekat pun pakai mantel pasti juga tembus sampai. Iya, tembus, tetap basah. Ya, tetap basah. Terus kalau sudah sampai ke tempat tujuan atau di rumah, segera mandi karena air hujan itu juga sangat dingin sehingga tubuh kita nanti bisa mengembalikan lagi suhu ke normal kembali kalau kita segera mandi. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin, tapi tetap yang paling utama adalah menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang, terus mengelola stres. Jadi tadi kita tidak usah takut, tapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Nanti kalau kita stres, ya perasaannya kita itu normal, tapi kok perasaannya ada rasa panas, takut ya, gitu. kita panas dan lain-lainnya, sehingga kita jadi males untuk beraktivitas. Begitu Mbak Rahma. Iya, buat Mbak Rahma, ini sudah dijelaskan sama Bu Dokter, semoga membantu ya jawaban dari Bu Dokter tadi. Nah ini Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter Bekti ya, di mana memang di musim hujan ini Mitra Buana kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap beberapa penyakit yang muncul saat musim hujan. Apalagi berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, di mana disebutkan bahwa untuk
Potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah ini diprediksi pada tanggal 12 sampai 18 Desember 2024 termasuk di wilayah Kabupaten Sragen. Nah, jadi memang beberapa penyakit seperti leptospirosis, demam berdarah, diare, penyakit kulit dan juga influenza. Nah, ini perlu diwaspadai dan tentunya perlu kita tetap menjaga daya tahan tubuh kita. Baik Bu Dokter, karena juga waktu yang harus membatasi kebersamaan kita. Mungkin sebagai closing statement Bu Dokter, dari tema kita siang hari ini, kewaspadaan terhadap penyakit di musim penghujan bagi masyarakat Sragen. Terima kasih Mbak Dewi nggih, untuk masyarakat Sragen. Musim hujan, kita sudah menghadapi musim hujan. Kami mohon ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang ada di musim hujan, terutama penyakit 5 tadi, yaitu demam berdarah, leptospirosis, penyakit kulit, influenza, dan penyakit diare. Dengan waspada, kita akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dari berbagai penyakit tersebut. Terima kasih. Pencegahan lebih baik dari mengobati. Pencegahan bisa dilakukan dengan kebersihan lingkungan, kekebalan tubuh kita dengan menjaga pola makan dan olahraga serta istirahat yang berkualitas tadi. Mungkin itu, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Kesehatan tidak hanya kesehatan badan tapi juga kesehatan jiwa. Seimbangkan kesehatan raga dan jiwa kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bekti untuk closing statementnya ya, dan juga ini ya, himbauan atau ajakan dari Bu Bekti ini untuk kita masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap beberapa penyakit yang muncul di saat musim penghujan ini. Baik mitra Buana dan pendengar, demikian talk show kesehatan siang hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang membahas mengenai kewaspadaan terhadap penyakit di musim hujan. Dan terima kasih kepada narasumber yang berkenan hadir di studio, Dr. Sri Subekti Mkes, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Terima kasih Bu Dokter. Dan mitra Buana serta pendengar, demikian live talkshow kesehatan untuk edisi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan siang hari ini, dan sampai jumpa dalam acara live talkshow kesehatan edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.